ketika saya mulai muncul nih sebagai public figure di media adalah kok bisa sih dia kan bukan mahasiswa yang pintar dulu, karena tukang main gitu ya, tukang bercanda, kayaknya nggak pernah serius gitu. All I know adalah people tends to underestimate me. This one low that I had, and all my parents said was, you need to become more spiritually connected. Aku kurang versatile sebagai aktris gitu, karena terlihat muda, jadi nanti perannya terbatas lah. Stigma itu datang dari diri saya sendiri, jadi dari kepala saya sendiri ke diri saya sendiri, telling myself that I'm not good enough, I'm not worthy. Masuk masa perimenopause. Tanpa disadari, aku masuk ke dalam fase anxiety. Pertama nggak bisa tidur, bahkan to level sampai ngomong sendiri dan benar-benar ada mental breakdown. Pernah banget ketika kemudian merasa terpukul, lagi berada di bawah, terus ngobrol sama orang-orang terdekat, dibilangnya adalah gitu aja, kok pusing, gitu aja lemah. Aku didiagnosa dengan BPD dan juga bipolar disorder. Aku sering banget melihat stigma di sosial media, kayak orang yang mempunyai BPD dan juga bipolar tuh unstable dan susah untuk jadi teman atau jadi pasangan. I think there's the stigma that smart people or people who have good grades are nerds and they're like socially awkward. Tampang aja, jualan tampang. Start from a place of acceptance. Easier said than done, tapi just go through it, I think. You are diagnosed with a mental health issue, or when you have, let's say, I was recently diagnosed with ADHD, which is basically a label in a sense. It's supposed to help you. It's supposed to help you get to know yourself better, not limit you. It's really about will, the will to continue to pursue it in spite of that. Now, I think I can confidently say that I have a successful YouTube channel. And the fun thing is, some of those friends that back then thought it was a risky move, they have now come back to me years later saying like, wow, you're such a success and I believed in you from day one. Saya coba untuk selalu berpikir positif. Apapun yang dikatakan orang lain itu ya bukan berarti menghambat diri saya untuk bisa lebih maju ke depannya. I try my best to prioritize myself first and try to educate myself, and also not being afraid to seek help to professional, and also not being afraid to take medications and just be better for myself. So I think just by being yourself and living the life you want to the fullest breaks stigmas around you and can also inspire those around you. No matter what I do, I won't be able to stop them from coming. But instead, what I can do is controlling what I can control, which is myself and my actions and my behaviors, and how I deal with those stigmas is what is more important. I want to impact the world by making film that is about the minorities, tentang saudara-saudara kita yang tidak punya corong untuk bersuara, tentang teman-teman kita yang selalu dipinggirkan di society, selalu di stigmatize yang mungkin double triple stigma gitu. The way that I want to create impact is to stay true to the values that I believe in, dan juga ingin menanamkan nilai itu ke lingkungan terdekat, ke keluarga inti, ke lingkungan kerja di kantor, dan hopefully with that I can bring it to a wider community karena menjadi kayak ripple effect. Pada saat saya aktif bikin konten itu ternyata banyak teman-teman tergerak juga untuk lebih produktif. Saya fokus juga untuk bikin beasiswa Rinaldi namanya. Jadi saya berfokus untuk membantu pendidikan ke anak-anak muda. Untuk aku buat sebagai wadah, atau ini menjadi kantor, menjadi rumah juga buat para orang tua, terutama mungkin ibu-ibu gitu ya, supaya bisa bekerja dengan ritme yang mungkin lebih fleksibel. Prinsipku satu, ketika aku dapetin banyak sesuatu baik terjadi dalam diri aku, I have to pay back. Akhirnya aku ngebuat satu komunitas awalnya. Komunitas ini diawali dari keresahanku terhadap anak-anak di daerah-daerah pelosok Banten yang masih kekurangan atau kesulitan secara akses pendidikan. Lakukan dengan cara kita masing-masing ya. Kalau gue memilih jalan media, dan gue menjadikan media ini jadi tempat the voice of voiceless. Saya paling tidak mau menghambat yang namanya regenerasi. That's how you can be impactful. You know, it's not necessarily me all the time. That's not impactful. Impactful is giving opportunity to other people and to lead by example, and to also let them do what they might not be aware of, that hey, ternyata saya capable to do this. So I believe in giving opportunity for other people, other than people make their own opportunity.
Saya melihat bahwa apapun yang harus saya berikan sebagai suatu ide kreatif, entah itu menulis, entah itu bentuk visual, entah itu ide sebuah program misalnya, itu selalu dengan satu DNA yang sama, memberdayakan perempuan. Saya melihat bahwa orang bisa memberikan impact itu bukan dari posisi, tapi dari menjadi yang terbaik dari apapun yang Anda bisa lakukan. Happiness is like virus. Jadi kalau ngomong how me myself make an impact adalah dengan live my each moment in my life happily, dengan penuh rasa syukur and to the fullest. Selamat hari ulang tahun buat personal growth yang ke-20. Happy anniversary buat personal growth. Selamat ulang tahun untuk personal growth yang ke-20. Semoga terus menjadi impact bagi bangsa dan dunia ini. Happy anniversary yang ke-20 buat personal growth. Let's impact the world. Gue Budi Adiputro, co-founder Total Politik, mengucapkan happy anniversary untuk personal growth yang ke-20. Saya Didit Maulana mengucapkan selamat ulang tahun untuk personal growth yang ke-20 tahun. Semoga semakin semangat, semakin banyak inovasi-inovasi, dan selamat juga untuk Mbak Rati. Happy anniversary to personal growth. 20 years is a long time. I know you have made a huge impact in Indonesia, and I wish you all the best. I wish you another 50 years, and I hope that there will be more personal growth around.